bareng-bareng mas. Karena keadaan bapak kejebak, saya juga terjebak. Pas itu saya sempat pingsan ya Pak. Ya diterima Bu ya, dan kami dari yayasan di Bekasi. Itu benar-benar nggak tahu, pas semakin malam hujan nggak berhenti, arus udah deras, saya terjebak sama ketiga anak saya itu. Nah, saya di situ, saya bilang mau kemana gitu, saya benar-benar popong anak saya tuh di atas tangan saya nih dengan 3 anak tuh, di sini arus banjir. Ini anak saya yang saya gendong di tengah banjir arus kenceng itu Pak. Saya nggak tahu suami saya juga di mana, udah kejebak. Saya HP nggak tahu, udah saya diberi kekuatan aja mah Allah gitu kan. Sampai di mana saya kuat popong anak saya 2 hari saya nggak ada makan, nggak ada minum. Sampai ini kering, bibir anak saya 3-tiganya udah kering dan nggak ada evakuasi sama sekali. Nggak ada jalanan, saya lihat cuman arus terus banget. Dan saya tuh kira-kira katanya waktu itu udah rumahan itu sampai 1,5 meter, kalau memang tenggelam nyaris ke 2 meter gitu kan. Kalau banjir genang kita masih berani nerjang arus, ini masalahnya arusnya itu benar-benar bahaya, nggak ada yang berani masuk evakuasi itu. Dan saya cuman pasrah aja sama ketiga anak saya itu kejebak di tengah arus itu deras. Selama 2 hari itu? 2 hari. Dan itu benar-benar yang saya takutin anak saya dehidrasi gitu. Karena nggak ada akses jalan. Saya nyalahin siapapun, cuman memang tidak ada yang berani masuk ke rumahan itu. Rumahan kita itu paling dasar, paling bawah Pak. Jadi kita ke kampung Cibuntu itu, terjebaknya di kampung Cibuntu itu, kami di situ sama ketiga anak saya, dan ada rumah di situ kita masih bisa sempat berteduh menerjang arus itu. Cuman tiba-tiba arus kenceng, rumah itu roboh. Saya pindahlah ke rumah sebelahnya orang itu, dan rumahnya juga masuk air juga. Saya nggak tahu lah, cuman tembok anak saya di tengah banjir arus itu. Selama 2 hari itu ibu makan apa Bu? Nggak ada makan apa-apa. Enggak, anak saya cuma bilang, mama haus, lapar. Karena ya saya sempat harus kuat di depan anak-anak, nggak boleh nangis gitu. Kalau nangis kan tahu ibunya kondisi seperti ini gitu loh Pak. Nah, apa lah. Tapi dengan kondisi sekarang gimana anak-anak? Alhamdulillah sudah, saya pas 2 hari paginya ada yang bawa saya ke masjid. Alhamdulillah bawa ke masjid Cibuntu itu. Di situ udah banyak warga Cibuntu yang benar-benar sama saja kondisinya. Nggak ada warga masuk, ya nggak bisa akses ke sini, dan nggak ada akses ke sini, nggak ada bantuan apapun bantuan. Iya, selama itu kita juga minum air putih pun nggak ada gitu. Ya saya mah nggak. Hari keberapa Bu? Ini hari besok berarti hari kelima Pak. Hari banjir, pasca banjir. Iya, dan sekarang kondisi rumah saya kan paling belakang, jadi kondisi rumah saya sekarang masih di dalam masih sebetis. Kalau di luar masih di atas paha. Selama 5 hari berarti kita tenggelam rumahnya. Kalau saya alhamdulillah udah Allah lah yang nyelamatin anak-anak dan saya. Selama 2 hari, kemudian hari ketiga ada yang datang evakuasi Bu ya? Evakuasi, suami saya nerjang, mau nggak mau, dia nggak tahu kondisi anak istrinya. Pakai apa? Begitu saja, pakai ada perahu?
nggak ada, diterjang saja sama suaminya Terapung gitu. gitu ya? Terapung, nggak terapung, pokoknya dia mau kondisi apapun saya pengen lihat anak istri karena dia juga nggak tidur, anak istrinya masih kejebak di kampung Cibuntu itu. Terus selama 2 hari tidur nggak Bu di dalam? Tidak, Nggak tidur. sampai detik ini tidur saya masih ada trauma yang bunyi gemuruh terjangan arus itu Pak. Saya masih ingat itu terus, jadi trauma. Sempat tadi malam ada dokter ke sini berobat, ya saya bilang aja mungkin psikis saya gitu kan, saya masih belum bisa tidur sampai ini karena memang udah terlalu lelah bobong anak itu sama itu Pak, dehidrasi juga nggak tahu lah, pokoknya makan pun saya mesti ada bantuan, udah cukup sedikit gitu, masih ingat-ingat itu aja. Pada saat 2 hari itu Ibu posisinya di mana Bu? Di ranjang atau naik ke atas? Saya di atas lantai orang, rumah orang, belakang rumah orang ada semacam kayak lantai sedikit itu saya sama anak saya. Tempatnya sempit banget Bu ya? Bukan sempit lagi, saya udah Bisa duduk saja, yang penting bisa nggak ingat apa-apa dan saya nggak bisa berpikir apapun, kok saya bisa hidup gitu aja. Ya, paginya udah orang masjid pada nyari orang, nah saya di situ ketemu, udah saya diangkut anak-anak saya, udah masih belum dapat bantuan dan saya itu belum makan apapun, belum minum apapun sama anak-anak di saya. hari ketiga belum juga itu ya? Ya, hari ketiga pas datang suami saya datang, dia sempat bawain pop mie. Dan itu pun enggak ada air panasnya. Sana Ibu gimana? Ya kalau barang saya mah nggak ada istilahnya, itu rezeki Allah lah yang ngatur gitu. Cuman yang penting anak-anak saya selamat. Dalam kondisi rumah sekarang nggak memungkinkan kan. Barang-barang harta benda udah lenyap, nggak ada sepeser pun saya, uang saya juga lenyap, nggak tahu kemana. Kepada pemerintah bagaimana? Kalau buat pemerintah ya mungkin ya kita cuman rakyat biasa gitu ya, cuman mengeluh apa sih selama ini pemerintah cuman lihat aja. Ya apa-apa kita rakyat tahu diri dengan kondisi. Ya alhamdulillah kalau sekarang alhamdulillah di sini udah banyak makanan, baju. Saya waktu kejebak 3 hari juga ndak ganti baju, jadi baju basah kering dengan sendirinya. Itu pun air nggak pernah surut sampai detik ini. Air di rumah saya masih sepaha dan nggak bisa tidur saya di rumah saya. Lumpur masih banyak. Terus anak saya mungkin nggak bisa ditidur karena kasur semua udah lenyap Pak. Rumah di sana udah pada hanyut karena terjangan banjir. Dan saya ada di situ melihat sendiri pas kondisi rumah terbawa banjir tuh di sebelah saya. Kalau ingat itu saya masih nggak bisa tidur gitu Pak. Kemudian kesabaran Bu ya dengan kondisi yang ini. Amin. Ya nggak apa-apa, kita harus cuman bisa pasrah dan bersyukur masih diberi selamat dan sehat, itu aja Pak. Kalau urusan harta benda saya ya mungkin Allah memberikan yang terbaik lagi buat keluarga saya dan yang lainnya. Banjir awalnya Awalnya dadakan sih Pak ini ya. Tiba-tiba aja hitungan menit banjir tuh dari berbagai penjuru langsung ke perumahan. Jadi banyak warga yang nggak bisa menyelamatkan barang bawaannya. berapa kalinya banjir? Ini setiap tahun banjir. Cuma ini yang paling parah. Dari saya 98 di sini ini paling parah. Ketinggiannya sampai berapa Pak banjir? Ketinggian kemarin nggak ada yang tahu karena nggak bisa ke sana. Akses ke sana tuh tinggi sekali. Di sini aja jalan raya ini 1 pinggang. Ya, Korban sendiri di sini penampungan Bang ya? penampungan. Iya, ada berapa Bang di sini? Pengungsinya. Iya, Bang. Untuk warga sendiri ada 200 kakak, tapi yang ngungsi di sini kemungkinan 150-an. Iya. Yang lainnya ke saudaranya. Gitu. Jadi di sini belum bisa menampung ya sebenarnya. Sebenarnya bisa, cuman kebanyakan pengen cari aman di rumah saudara, kerabat. Bantuan sendiri gimana Pak? Dari mana Pak? Bantuan alhamdulillah lancar, ada yang dari Bekasi, dari
sekitarnya itu banyak yang antusias. Udah 40. Ini Pak, saya juga lapar. Nih. Udah langsung bawa ke belakang tuh 5 orang. Awas. Awas. Pak ya. Ya diterima Bu ya. Dan kami dari yayasan di Bekasi ya. Terima kasih. Kami turut prihatin untuk ibu dan sahabat-sahabat ibu semuanya di sini ya. Kami hanya bisa ya membantu di sini. Terima kasih ya Pak, semoga bantuan Bapak bermanfaat. Walaupun saya tidak bisa membalas apa-apa, semoga Allah yang membalas kalian. Amin Ibu ya.